kita baik-baik aja, kita tidak, bahkan mereka bingung waktu mereka mau apa tuh ngomong-ngomong mau batasi, kita nggak boleh apa, Eropa kan mau batasi, sekarang bingung sendiri. Saya bilang, oh terima kasih, kita nggak jual ke Anda, terima kasih, saya bilang. Mereka panik sendiri di situ sekarang. Tuh, nanti semua industri coklat mereka kacau itu kan. Jauh-jauh hari sebelum istilah yang hari ini viral, yaitu jangan takut deforestasi, yang sempat dilontarkan oleh Presiden Prabowo, ternyata hubungan Indonesia dan Uni Eropa sudah ada ketegangan. Hal ini terkait akan diberlakukannya Undang-Undang Anti Deforestasi yang dibuat oleh Uni Eropa di tahun 2025 kali ini. Undang-undang ini mewajibkan dari 7 komoditas ekspor Indonesia ke Uni Eropa untuk menyertakan bukti bahwa hasil pertanian mereka tidak melibatkan deforestasi. Salah satunya adalah sawit. Pemerintah Indonesia mengeklaim bahwa petani kecil akan rugi jika peraturan atau regulasi ini diberlakukan. Apakah benar petani kecil akan rugi? Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa. Perselisihannya mencakup soal hutan hijau hingga pendapatan ekspor Indonesia. Desember 2024, 7 produk komoditas yang akan masuk Uni Eropa diwajibkan menyertakan sertifikasi keberlanjutan dan mengharuskan pelaku perdagangan menyampaikan informasi rinci titik koordinat geografis lahan produksi komoditas, yang menegaskan bahwa pada lokasi itu tak terjadi deforestasi. Aturan yang sebenarnya baik bagi lingkungan. Namun, kenapa pemerintah Indonesia menentang aturan ini? The message is very simple, that your policy is not well thought out. Your aim is to create free deforestations, but you are actually killing the smallholders who have nothing to do with deforestations. It's called regulatory imperialism. Dengan adanya aturan anti deforestasi dari Uni Eropa ini, salah satu komoditas potensial ekspor Indonesia, yakni sawit, akan terpengaruh harganya. Indonesia diprediksi bakal berpotensi kehilangan penerimaan dari ekspor ke Uni Eropa sekitar 5,15 miliar dolar Amerika Serikat. Ternyata memang benar-benar tegang ya. Indonesia merasa terganggu dengan aturan itu. Bahkan sempat mengajak negara-negara lain untuk menggugat aturan yang diterapkan atau yang akan diterapkan oleh Uni Eropa. Dan menurut Dubes Indonesia di Jerman tadi, bahwa aturan ini justru akan merugikan petani kecil. Secara keseluruhan bisa mencapai 57,22 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, apakah memang sawit alasan utamanya? Permohonan wawancara DW ke pihak Kementerian Perdagangan untuk memberi penjelasan lebih lanjut tentang penolakan Indonesia terhadap aturan anti deforestasi Uni Eropa tidak digubris. Berbeda dengan posisi pemerintah Indonesia, organisasi lingkungan Greenpeace menyetujui diterapkannya Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa ini dengan sejumlah alasan. Kami melihat bahwa pemerintah ini sudah mewakili dari kepentingan-kepentingan korporasi. Karena dari temuan-temuan bahkan riset-riset yang dilakukan sama Greenpeace, sebagian besar dari pemilik-pemilik perusahaan besar ini mereka duduk di pemerintahan gitu ya, bahkan di anggota-anggota DPR. Sehingga kemudian ini akan merugikan secara ekonomi bagi mereka dan itu kemudian menjadi argumentasi utama gitu ya, dengan dibungkus oleh nasionalisme gitu ya, dengan dibungkus bahwa ini adalah perang dagang, padahal sesungguhnya keuntungan mereka tidak mau kehilangan keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari praktek-praktek ilegal. Greenpeace bahkan berargumen lebih lanjut bahwa regulasi anti deforestasi Uni Eropa justru akan memberikan dampak positif kepada petani sawit maupun pemerintah Indonesia. Karena petani sawit ini jika mereka mendapatkan kepastian terutama soal traceability, karena di undang-undang Uni Eropa ini masih memberikan kesempatan kepada petani gitu ya, khususnya memberikan peluang bagi petani dalam konteks komoditasnya. Nah, dengan tutupan hutan yang masih bagus itu akan berkontribusi terhadap keberlanjutan mereka gitu ya, keberlanjutan mereka, jadi ekonomi mereka bisa berlanjut. Dari sisi keberlanjutan juga mereka mendapatkan keuntungan. Bahkan itu bisa menjadi solusi petani sawit untuk menjaga bumi ini tetap
di bawah 1,5 derajat gitu ya untuk menghentikan deforestasi dan menjaga hutan-hutan yang masih tersisa gitu. Berbeda dengan pemerintah Indonesia yang menilai bahwa aturan Uni Eropa tersebut merugikan petani kecil. Ada organisasi nirlaba yaitu Greenpeace yang menilai bahwa justru undang-undang ini atau aturan tersebut menguntungkan bagi petani kecil. Menurut Greenpeace, yang mengalami ketakutan justru perusahaan-perusahaan besar yang mana yang mempunyai atau yang memiliki perusahaan tersebut adalah para pejabat yang duduk di jabatan di Indonesia lah. Entah itu Dewan Perwakilan Rakyat atau yang lainnya. Serupa tapi tak sama, Serikat Petani Indonesia juga mengkritisi kalau Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa dapat mengancam petani karena adanya perusahaan perkebunan besar yang mengambil lahan pertanian para petani. SPI menyebut petani terpaksa harus pindah berladang ke hutan-hutan. Ya itu dirugikan ya karena kebijakan ini misalnya tidak melihat aspek ketidakadilan agraria tadi. Jadi karena kan petani sekarang dia harus mengambil hutan untuk menambah areal pertaniannya. Sebab lahan-lahan pertanian yang ada selama ini itu sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Bagaimana kita tidak terpaksa harus di hutan menanam kopi karena memang itu tanah yang tersisa. Sementara tanah-tanah yang bagus untuk tanaman kopi sudah dikuasai oleh korporasi-korporasi besar. SPI menilai Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa harus menyesuaikan konteks untuk menyelamatkan seluruh alam yang sesuai dengan keadilan agraria dan kedaulatan pangan. Ya, jadi menurut kita ya IUDR ini harus ditempatkan ya dalam konteks menyelamatkan alam ini, seluruh alam ini, dan juga harus ditempatkan dalam menegakkan keadilan agraria. Harus begitu dia. Jadi ini kurang lengkap. Ya, dia harus ada satu undang-undang lagi yang Eropa Union mendorong lahirnya reforma agraria di negara-negara lain dan juga kedaulatan pangan di masing-masing negara lain. Ada lagi kritik dari SPI, Serikat Petani Indonesia, yang menilai bahwa aturan itu sedikit banyak juga merugikan petani kecil. Karena selama ini tanah-tanah yang digarap oleh petani kecil sudah dirampas oleh para pengusaha-pengusaha sawit atau pengusaha yang lebih besar. Nah, petani kecil tidak ada pilihan lain selain menebang pohon lagi di dalam hutan untuk menanam kopi. Lahan-lahan yang sudah subur itu dirampas oleh para pengusaha. Uni Eropa meyakini akan ada kompromi terkait masalah ini yang tidak akan melibatkan Agraria di negara-negara lain dan juga kedaulatan pangan di masing-masing negara lain. Uni Eropa meyakini akan ada kompromi terkait masalah ini yang tidak akan melibatkan revisi pada aturan hukumnya. Ketua Komite Perdagangan Uni Eropa menolak tuduhan imperialisme Uni Eropa. It's not European values or European legislation or European vision of society. It's a universal perspective for people and the environment. Bagaimana menurut Anda? Apakah adanya undang-undang Uni Eropa yang mengatur perdagangan ini benar-benar merugikan petani kecil? Silahkan tinggalkan komentar di bawah.